Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah, pada kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan di mana pesan monohok dari Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, kepada supaya tidak salah menerjemahkan atau menyimpulkan di dalam video tersebut. Yuk saksikan videonya sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Saya sering berbicara tentang para pemimpin Iran, tetapi pada momen penting ini, saya ingin langsung menyampaikan pesan kepada Anda, rakyat Iran. Saya ingin berbicara secara langsung, tanpa perantara, tanpa filter. Setiap hari, Anda menyaksikan sebuah rezim yang menindas Anda dan membuat pidato berapi-api tentang membela Lebanon, tentang membela Gaza. Namun, setiap hari pula, rezim ini menyeret kawasan kita lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam peperangan yang tiada akhir. Setiap hari, boneka-boneka mereka dihancurkan satu persatu. Tanyakan kepada Muhammad Def, tanyakan kepada Nela. Tidak ada satu pun tempat di Timur Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Tidak ada tempat yang kami anggap terlalu jauh untuk melindungi rakyat kami dan membela negara kami. Setiap saat yang berlalu, rezim ini membawa Anda, rakyat Persia yang mulia, semakin dekat menuju kehancuran. Sebagian besar dari Anda tahu bahwa rezim ini sama sekali tidak peduli pada kesejahteraan Anda. Jika rezim ini benar-benar peduli pada Anda, maka mereka akan berhenti menghabiskan miliaran dolar untuk peperangan sia-sia di seluruh Timur Tengah. Mereka akan mulai berinvestasi dalam kehidupan Anda, memperbaiki kesejahteraan Anda, dan memberikan harapan masa depan bagi generasi penerus Anda. Coba bayangkan, jika semua dana besar yang dihabiskan rezim untuk membangun senjata nuklir dan perang-perang di luar negeri dialokasikan untuk pendidikan anak-anak Anda. Coba bayangkan jika dana itu digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan Anda, memperbaiki infrastruktur negara Anda, seperti penyediaan air bersih, pembangunan sistem sanitasi, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang Anda perlukan untuk hidup lebih baik. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika semua sumber daya itu digunakan untuk kemajuan Anda, bukan untuk mendukung ambisi militer yang merusak. Tapi Anda semua tahu satu hal sederhana. Penguasa Iran tidak peduli tentang masa depan Anda, tetapi Anda, rakyat Iran, peduli tentang masa depan Anda. Hari ketika Iran akhirnya bebas akan tiba, dan hari itu akan datang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika hari itu tiba, segala sesuatu akan berubah. Dua bangsa kuno kita, bangsa Yahudi dan bangsa Persia, akhirnya akan bisa hidup berdampingan dengan damai. Dua negara kita, Israel dan Iran, akan menjalin perdamaian sejati. Ketika saat itu datang, jaringan teror yang bangun oleh rezim ini di 5 benua akan hancur, terurai, dan bangkrut. Iran akan mengalami kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada aliran besar investasi internasional, pariwisata global yang masif, serta inovasi teknologi yang cemerlang berdasarkan bakat luar biasa yang ada di dalam negeri Iran. Bukankah semua itu terdengar jauh lebih baik daripada kemiskinan yang tak berujung, penindasan, dan perang yang tak pernah usai? Dari Kerman hingga Isfahan, dari Teheran hingga Tabriz, ada puluhan juta orang yang baik hati dan terhormat, dengan ribuan tahun sejarah yang gemilang di belakang mereka, dan masa depan yang cerah di depan mereka. Jangan biarkan sekelompok kecil teokrat fanatik menghancurkan harapan dan impian Anda. Anda layak mendapatkan yang jauh lebih baik, anak-anak Anda pantas mendapatkan masa depan yang lebih cerah, dan dunia ini layak mendapatkan kehidupan yang lebih damai. Saya tahu bahwa Anda tidak mendukung para pemerkosa dan pembunuh dari Hamas maupun Hizbullah. Tetapi sayangnya, para pemimpin Anda mendukung mereka. Anda pantas mendapatkan lebih dari ini. Rakyat Iran harus mengetahui bahwa Israel berdiri bersama Anda dalam perjuangan ini. Kami berharap dan berdoa, semoga kita semua bersama-sama dapat meraih masa depan yang penuh kemakmuran dan kedamaian sejati. Ketika hari itu tiba, rantai-rantai penindasan akan terputus. Ketika hari itu tiba, rakyat Iran akan bangkit dari kegelapan menuju terang. Ketika hari itu tiba, dua bangsa besar, bangsa Persia dan bangsa Yahudi, akan kembali kepada persahabatan kuno yang mereka miliki berabad-abad yang lalu. Sejarah kita pernah terjalin erat, dan saya percaya masa depan kita juga akan dipenuhi dengan kebersamaan, perdamaian, dan saling menghormati.
Untuk seluruh rakyat Iran, ketahuilah bahwa masa depan yang lebih baik sedang menanti Anda. Jangan biarkan sekelompok kecil orang dengan ambisi pribadi menghancurkan impian Anda. Bangkitlah, peganglah harapan Anda, dan ketahuilah bahwa dunia melihat Anda, dunia mendukung Anda, dan masa depan akan berpihak pada Anda. Iran yang bebas, damai, dan makmur adalah Iran yang layak untuk Anda semua. Percayalah, perubahan itu akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah teman-teman, itulah dia pesan Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu kepada negara Iran. Dan kiranya informasi ini menjadi informasi yang mengedukasi kita semua. Kiranya kita lebih hati-hati, lebih paham, dan mengerti apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah, saudara. Sehingga oknum-oknum tertentu yang terus menaruh hate terhadap Israel tidak cepat-cepat melakukan atau mengutuk Israel. Nah, mengapa tidak perlu mengutuk khususnya Indonesia? Indonesia bukan kerjanya. Harusnya Indonesia menjadi penengah atau menjadi juru damai antar negara-negara yang ada di Timur Tengah yang pada saat ini sedang bermasalah. Jadi oleh sebab itu dimohon kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk tidak cepat-cepat dan tergesa-gesa melakukan atau mengutuk negara lain, karena Indonesia bukan Tuhan. Negara Indonesia ini bukan negara yang dikhususkan untuk mengutuk, apalagi pemimpinnya. Pemimpinnya bukan Tuhan. Jadi sekali lagi mohon kepada pemimpin-pemimpin yang kurang paham terkait dengan kejadian yang ada di Timur Tengah. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara terhadap videonya? Berharap saudara memberikan komentar yang baik yang mengedukasi kita, komentar yang memberkati kita. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.